Entertainment dan hiburan online merupakan hal yang sangat dinikmati di masa modern ini. Namun, ada platform yang membuat penghibur bisa langsung berhubungan dengan penonton, yaitu platform streaming. YouTube dan Twitch merupakan platform yang paling banyak digunakan. Kemudian muncul istilah SIM berjalan dengan fenomena streaming yang ada. Apakah SIM itu dan mengapa fenomena ini terjadi? Yo, Kamrat, Pon di sini. Kali ini saya bersama Brief. kita akan membahas tema yang sangat menarik, sangat erat dengan kehidupan lab, wibu, dan semacamnya. Tema kali ini mungkin asing bagi sebagian orang, tapi sebagian orang ada yang mengenal dan terbiasa menggunakan kata ini. Untuk normis, mungkin ada yang belum tahu, dan mari kita dalami dan coba mengenal apa fenomena yang kita katakan sebagai SIM itu. Ini bukan nama saham ya, kita nggak bahas itu. Tapi kita akan membahas fenomenologi SIM dalam kehidupan modern ini. Banyak sekarang yang memakai kata itu, entah untuk sebutan, sekedar sarkas, atau bahkan ejekan. Ada juga yang bangga disebut, ada yang enggan, tapi mari kita pahami dulu terminologinya atau asal kata dari SIM tersebut. Dari beberapa sumber pop culture, ada yang menyebutkan bahwa SIM adalah akronim dari Sucker Idolizing Mediocre Pussy. Atau bisa dibilang laki-laki yang sangat menyukai streamer wanita hingga rela berdonasi atau mengorbankan harta bendanya untuk membelikan apapun lah untuk streamer tersebut. Konotasinya kalau kita lihat negatif sekali ya kalau dilihat dari arti yang barusan ini. Namun sebenarnya SIM itu bukan kata-kata yang benar-benar baru dalam sejarah dan urutan perkembangannya dalam perkembangan bahasa. Iya betul sekali, Fon. Untuk mereka yang mungkin udah menggeluti dunia perstreamingan, streaming tadi YouTube, di Twitch itu pasti istilah SIM itu udah nggak asing lagi lah bagi mereka ini. Dan tentunya selama aku melihat fenomena SIM ini, penggunaan SIM ini, maknanya itu selalu negatif nih, Fon. Seperti misalnya nih, ada laki-laki atau orang lah yang mengeluarkan harta bendanya untuk seorang streamer wanita. Ataupun sebaliknya meskipun aku juga belum terlalu ngelihat ya yang sebaliknya itu yang wanita mengeluarkan hartanya untuk streamer laki-laki. Cuman pasti ada menurutku. Namun begitu kita perlu mendalami lagi nih Fon tentang SIM itu seperti apa sih? Apa itu SIM? Perbuatan apa yang terhitung sebagai SIM? Kalau kita melihat di Wikipedia nih, Fon, SIM itu adalah orang yang mengidolakan orang lain. Misalnya kamu atau saya, aku mengidolakan seorang streamer secara berlebihan. Misalnya memberikan hartanya seperti yang aku bilang tadi atau mungkin kayak ayo dukung ini begitu di media sosialnya. Yang mungkin sebagai seorang idol melihat fan-fan mereka itu biasa aja gitu. Nggak menganggap ada sosok spesial di diri fan-fan mereka gitu. Wah, ya ada yang menarik juga nih, brief soal terminologi dari kata SIM ini. Kalau kita lihat dari kamus, seperti di Cambridge, Merriam-Webster, atau dictionary.com. Kata SIM ini sejarahnya bukan suatu yang baru pada tahun-tahun sekarang. Kata SIM yang dianggap akronim yang sudah saya sebutkan tadi itu hanya mungkin kesepakatan orang internet di awal lah yang telah dilihat dan disepakati oleh banyak orang. Namun, SIM sendiri itu merupakan slang dari kependekan dari kata simpleton atau yang berarti orang yang bodoh, berotak simpel lah. Jadi simpleton dulu, kemudian disingkat sebagai ejekan yang mudah dengan nama SIM. Melihat definisinya, memang kata-kata SIM ini digunakan untuk sebagai ejekan atau cemoohan bagi lawan bicara, apalagi pada panggung politik di dunia barat. Sampai sekarang ejekan SIM ini masih dipakai untuk mengejek, walaupun penggunaan artinya dalam dunia modern dan perstreamingan itu tidak sepopuler dulu. Namun dinamisasi arti telah membuat arti SIM itu seperti berubah, seperti yang sudah Brief katakan tadi, tentang bagaimana seorang fans itu sangat mengidolakan streamer atau seseorang lah hingga rela memberikan apapun. Walau mungkin kadang-kadang nggak begitu dianggap ya yang memberikan ini ya, Iya, kasihan sekali kan itu. sing sejati itu.
Jadi SIM ini juga bisa kita kategorikan sebagai suatu bentuk bucin kali ya, Fon. Akan tetapi tingkatannya mungkin lebih tinggi, lebih berapa kali tingkat lah di atas dari bucin itu sendiri karena si SIM ini ya rela ngelakuin apapun untuk idolanya itu loh. Meskipun dari idolanya mungkin hanya memberikan ucapan terima kasih, namanya disebutin di streamingnya atau di media sosialnya gitu aja kali. Tapi para SIM ini mereka tetap bangga, tetap bahagia gitu. Atau malah nggak disebutin biasanya. Oh, Someone, ngans, aduh, kok gak disebutin. ya, cinta bertepuk sebelah tangan. Waduh, nggak, tapi kebanyakan streamer tetap nyebutin terima kasih ini, gitu kan, paling nggak kayak bentuk terima kasih lah. Dan ya bukan hanya bentuk donasi-donasi aja ya, nge-SIM itu bisa juga beliin barang-barang, komen-komen, atau mungkin selalu mantengin lah si streamernya ini. Tiap dia mau ada streaming langsung ikut join paling pertama, first, first. Dan juga bahkan mungkin sampai streamernya jual barang yang menurutku itu aneh ya. Misalnya air bekas mandi si streamer itu dijual dan harganya dijual juga fantastis. Ada yang beli lagi. Wah itu streamer Billy Delfin yang tahu Iya, dari iya. Twitch itu jual air bekas mandinya dengan harga yang mahal dan fantastis dan itu ada yang beli dan well it's very awesome. Makanya itu. Coba aku jadi streamer kan. Kaya raya nanti. Buat apa coba ya? Kita nggak tahu itu. Itu air bekas mandinya dibeli mau buat apa itu. Dibuat ritual kali biar disukai. Memang unik ini. Ya, tapi perlu kita perhatikan ya, SIM ini nggak melulu bisa disamakan dengan orang-orang yang berdonasi. Kadang itu orang yang berdonasi yang mungkin $1 atau $10 itu mungkin biar sosok itu atau streamer itu bisa bertumbuh, berkembang, termotivasi jadi bisa menghasilkan konten-konten yang luar biasa lah, beda dengan SIM ini yang mungkin dia itu berdonasi bukan hanya untuk membuat si streamer tumbuh kembang, tapi ingin diperhatikan, ingin merasakan disebut mungkin namanya di streamernya begitu. Hmm, mungkin kalau cewek-cewek itu nge-SIM-nya lebih ke idola Korea kali, Von. Iya, Kayak benar-benar. Ya kayak mungkin kayak BTS mungkin kali ya. Nah, iya. memang kalau secara luas bisa kita lihat artis ini nggak selalu identik dengan OLED dan ribu ya. Mungkin perilaku pembelian berlebihan kepada seorang idol hingga terjadi penyembahan kayak benar-benar meninggikan lah suatu idol itu bisa dikategorikan sebagai SIM. Ya mungkin perempuan arahnya kepada idol laki-laki sebagaimana mungkin laki-laki marah pada idol perempuan ya yang terkenal itu dengan para fansnya. Dan ini pun juga biasanya tergantung platform bagaimana dia bisa mengutarakan kesimannya kepada idolnya. Semisal yang kita lihat untuk Twitch, ini adalah platform streaming yang paling populer ya. Selain YouTube, ini mungkin fokusnya benar-benar streaming. Itu dulu ada Pokimane, ini yang paling terkenal ya, kayak ini. Cantik Hmm. juga. Kemudian ada Bella Delphine, itu yang telah disebutkan tadi, yang sampai menjual air bekas mandinya. Kemudian platform kedua itu ada platform YouTube. Ini lagi menjamur nih, ada banyak gamer juga stream di sini. Mungkin dari Indonesia, banyak yang lebih dekat pada YouTube daripada Twitch. Dan dia lagi menjamur bagi para perwibuan. Ada VTuber, baik dari agensi Hololive atau Niji Sanji atau beberapa streamer lainnya. Von Dan jangan-jangan nge-SIM juga nih sama wah, VTuber ya. VTuber, ya ini, ya mungkin nggak salah ya nonton ini ya, namanya. Ya tapi ya memang seru sih kalau kita lihat nonton streamer di YouTube ini. Masalahnya VTuber ini dan uniknya kalau di VTuber kata-kata SIM ini nggak begitu asing ya. Jadi sering digunakan dan bahkan kayak daily basis lah menggunakan kata-kata SIM ini. Konotasinya kalau Hmm. di VTuber, dunia per VTuber yang nggak begitu negatif tapi standar lah bisa dibilang. Kayak kamu Hmm. nonton aja udah masuk SIM. Oke, contoh lainnya kalau ada juga cosplayer yang seperti Punipun semisal juga melakukan streaming YouTube. Kemudian ada Facebook juga bisa menjadi platform streaming dengan beberapa gamer contohnya mungkin ada Sarah Piloid yang dulunya juga melakukan streaming di sana dan sekarang mungkin di YouTube ya. Apa tahu yang terkenal ada Kimi Hime yang juga streamer. Hmm. Brief mungkin hafal.
Enggak sih aku. Siapa itu? Saya tidak tahu. Tolong jelaskan, Fon. Ya, membahas lebih lanjut nih, Fon. Sebenarnya perilaku SIM itu menurutku ya boleh-boleh aja. Asalkan memang nggak ada pihak yang dirugikan. Kalau uang donasi yang dipakai untuk idolanya itu, yang untuk beliin barang ini itu, hasil jeripayanya sendiri ya, ya nggak masalah sih menurutku. Selama dia senang ya monggo-monggo aja. Sama misalnya kita kan, cara menyenangkan diri orang itu kan beda-beda. Aku mungkin menyenangkan diri bisa dengan main game, atau nonton anime, atau baca buku, atau ada juga yang menyenangkan diri dengan main D&D, jadi DM D&D kan dia senang. Atau mungkin buat podcast kayak gini ya. Selamanya intinya selama nggak merugikan orang lain ya silakan dilakukan begitu menurutku. Ya emang benar sih. Intinya kalau masalah SIM ini adalah keseimbangan dalam berdonasi, dalam mendukung seseorang ya. Dimana kalau kasusnya SIM ini mencari perhatian dari seorang streamer atau idol itu merupakan gimana ya? Contoh penggerapan palsu cinta bertepuk sebelah tangan ya. Karena belum tentu benar-benar diperhatikan ya. Karena pandangan seorang streamer itu nggak akan benar-benar berubah kepada viewer. Jadi tetap ada batas lah karena anda streamer atau viewer, kita nggak bisa berharap lebih lah. Kecuali kita emang benar-benar bersentuhan langsung dengan kehidupan nyata dari seorang streamer. Jadi batasan dunia maya itu emang benar-benar ada ya. Jadi untuk yang Hmm. mendengarkan mungkin yang calon sim atau udah sim mungkin bisa dipilih kembali tentang ya hubungan kalian dengan streamer kalian itu seperti apa dan jangan terlalu berharap besar lah ketika kalian berdonasi. Kalau cuma ingin mereka berkembang atau rasa terima kasih karena telah dihibur, well that's okay dan kayaknya itu merupakan hal yang seharusnya wajib lah ya ketika kita ingin berterima kasih melalui paling nggak donasi. Nah, Mm-mm. dan dalam penggunaan bahasanya tadi seperti udah kata-kata sini juga konotasinya nggak negatif-negatif amat ya. Kalau cuma untuk bercanda dengan teman, kalau untuk apapun mungkin kalau di dunia Indonesia mungkin ya masih bisa dibilang lebih ke candaan. Jadi belum bisa hatred atau seperti dunia barat yang bisa digunakan untuk menyerang orang lain. Kata-kata sim mesti ini hanya mungkin kamu sim ya gitu. Hmm. Candanya masih enak lah untuk dilihat gitu ya. Iya, Jadi iya. untuk sim-sim seperti ini mungkin bisa dikategorikan sim yang baik ya. Bukan sim garis bawah lah, bukan sim garis keras Berarti yang orang dilakukan. Indonesia itu ramah-ramah ya. Ini sim rendah lah. Jadi niatnya masih cuma berdonasi aja lah, belum sampai menyerang atau berhadapan lebih untuk Hmm. menggayat-gayat streamer yang ada. Tapi sepertinya udah cukup ya yang telah kita bicarakan ya. Udah kompresif sekali nih I- kita bahas sim ini. iya betul sekali. Kita udah tahu apa itu SIM. Boleh nggak sih nge-SIM itu? Dan apa-apa aja sih yang bisa dikategorikan sebagai SIM? Gitu. Oke, sama kali sangat menarik ya untuk dalam ya tentang pop culture kali ini. Namun mungkin cukup sekian percakapan kita kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy. Sayonara. Sampai jumpa. Sim Gabriel.